Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu tentang pengantar perpajakan sebagai materi bab 1 di mata kuliah perpajakan ya. Saya akan menjelaskan tentang materi ini. Silakan kalian menyimak dan kalian bisa menikmatinya seperti itu ya. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perpajakan. Setidaknya kan kalian pernah dengar istilah pajak, perpajakan, atau istilah membayar pajak seperti itu sudah familiar mungkin di kalian semua, tapi kalian kan masih belum memahami mungkin ya, ataupun sudah memahami. Alhamdulillah kalau sudah memahami apa sih sebenarnya perpajakan itu ya. Mari kita bareng-bareng belajar di sini tentang perpajakan. Apa sih itu pajak? Walah, ini ada gambar ya. Ada gambar masyarakat atau rakyat, ada negara, ada juga tol seperti ini. Ada jalan raya, ada tol. Apa sih sebenarnya pajak itu ya? Jadi pajak itu saya jelaskan di sini, yaitu adalah kontribusi wajib dari rakyat ya, ataupun iuran wajib dari rakyat kepada negara yang memiliki sifat memaksa ya, di mana negara itu sebagai regulatornya yang nantinya berdasarkan undang-undang perpajakan digunakan sebagai fungsi budgeting, yang tujuannya nanti uangnya itu, nih ada gambar uangnya itu untuk dijadikan sebuah pengeluaran pemerintah. Apa pengeluarannya? Yaitu untuk fasilitas ataupun untuk penjamin dari masyarakat. Contohnya ini ada tol ya. Sebenarnya dari mana unsur kita membuat tol itu? Dari mana negara membuat tol itu? Yaitu unsurnya dari masyarakat atau rakyat ini. Itu loh ya namanya pajak. Jalan raya yang kalian lewati setiap hari, mondar-mandir, digunakan untuk kegiatan kuliah, gedung yang digunakan tempat kuliah, pasar, semuanya itu fasilitas yang disediakan oleh negara. Itu unsurnya adalah dari rakyat ya. Jadi pajak itu apa? Adalah iuran wajib kepada negara yang sifatnya dipaksa ya, yang dijadikan sebagai fungsi anggaran dan diregulasikan kepada semua fasilitas sebagai pengeluaran pemerintah, diantaranya fasilitas untuk penunjang masyarakat. Ada jalan raya, fasilitas umum, ada juga dibuat tol, dibuat sekolah, seperti itu dan lain-lainnya. Fasilitas umum memang tidak secara langsung kita rasakan, tapi setidaknya kita itu sudah memanfaatkannya seperti itu. Itu adalah pajak. Bisa dipahami kan ya apa itu pajak? Seperti itu. Kalau sudah, saya lanjut lagi. Setidaknya sudah paham ya apa itu pajak. Jadi dari rakyat untuk rakyat katanya orang awam sekarang ya. Itu. Jadi kita harus paham. Sebenarnya sih kalau seperti itu apa saja sih yang dibebani oleh pajak itu? Siapa sih orang-orang atau masyarakat yang di bawah ini yang dijadikan sebagai pajak, yang dijadikan sumber pajak ya. Nah, sumber pajak itu kan dari rakyat. Sumber pajak itu disebut dengan apa? Yaitu disebut dengan subjek pajak nantinya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi di sini pajak itu sih sebenarnya ya, kalau kita rasakan itu ada di sekitar kita atau di sekeliling kita seperti itu ya. Nah, contohnya itu kayak apa? Ya kayak ini loh. Contohnya diantaranya nih, ketika kita bekerja ya, kontang-panting tiap hari bekerja. Nah, di situ ada pajak yang melekat pada kita sebagai orang yang bekerja. Apa aja sih yang melekat ya? Ini ada pajak penghasilan pasal 21/26, yaitu apa? Ketika kita dapat pekerjaan, kita dapat gaji, maka gaji kita itu akan dibayarkan pajak, ataupun dari gaji itu akan dibebani sebuah pajak, yaitu pajak pasal penghasilan pasal 21/26 seperti itu. Setelah itu gaji kita manfaatkan buat beli mobil ya, buat beli rumah. Dari beli mobil itu ada transaksinya juga. Apa sih transaksinya? Yaitu ini. Mana? Pasal 23. Dari transaksi beli mobil kan ada yang namanya itu perjanjiannya. Perjanjiannya kan pakai materai. Materainya itu pajak juga loh. Kemudian ketika beli rumah, itu ada biaya materai pernyataannya kan ya. Seperti itu. Kemudian dari rumah bayar apa? Bayar pajak bumi bangunan. Ya, seperti itu. Itu adalah sebenarnya pajak semuanya. Ketika dapat rumah ini, kita kan memperoleh apa? Memperoleh rumah. Dari rumah itu kita harus bayar apa? Pajak pertambahan nilai rumah sama pajak pertambahan nilai barang mewah. Kalau rumahnya mau rumah mewah seperti itu ya. Nah,
Sebenarnya itu adalah unsur-unsur pajak yang ada di sekeliling kita. Jadi kita tanpa kita sadari, kita itu dibebani oleh pajak. Nah, gak usah jauh-jauh ketika kita beli-beli di Indomaret, Alfamart, seperti itu, atau supermarket lainnya. Apakah kita sadar kita dibebani pajak? Harusnya kita sadar ketika kita membeli barang, apa yang kita bayar, yaitu pajak pertambahan nilai terhadap suatu barang yang kita beli, seperti itu. Ya, itu adalah pajak yang ada di sekitar kita. Ya. Sekarang masyarakat, ya, masyarakat itu kan tadi katanya sebagai orang yang dibebani pajak. Masyarakat seperti apa yang dibebani pajak? Yaitu ada dua jenis, ya. Ada masyarakat itu sebagai orang pribadi sebagai wajib pajak, dan ada badan sebagai wajib pajak. Jadi ada dua jenis. Selanjutnya ini. Dan transfer ini kalau tadi kan ini orang pribadi yang ada di sekitar kita. Ini kemudian kalau badan, organisasi itu harus membayar kegiatan usahanya. Ingat, badan. Apa sih Bu badan itu? Badan itu adalah sebuah organisasi ataupun sebuah lembaga ataupun sekelompok orang yang dia mendirikan sesuatu organisasi, di mana organisasi itu wajib membayar pajak. Itu disebut dengan badan, ya. Maka di situ akan dikenakan apa? Ini loh. Ini organisasi badan, organisasi kita atau badan. Jadi ada dua organisasi. Ketika ada transaksi antara organisasi A dengan organisasi B atau perusahaan A dengan perusahaan B, maka akan melakukan yang namanya aliran transfer uang. Ini transfer ke usaha kita. Usaha kita ketika menerima barang dari ini, kita membayar PPN dan PPNBM seperti itu, ya. Seperti ini. Kalau keluarnya seperti apa? Ini loh keluar. Ada keluar, ada masuk sih sebenarnya. Ini sama, alirannya sama. Ini adalah yang akan ada di dalam pajak organisasi atau badan. Ini loh, siapa sih yang sebenarnya subjek? Ingat, ada subjek, ada objek. Berarti kalau subjek itu kan orangnya, ataupun dia itu adalah sesuatu yang menjadi pembeban pajak, ya. Nah, itu di sini ada dua, seperti yang saya sebutkan tadi. Ada orang pribadi dan badan. Orang pribadi itu ada subjek pajak, ada bukan subjek pajak. Subjek pajak di sini dalam negeri dan luar negeri. Saya jelaskan dulu yang bukan subjek pajak, ya, biar lebih gampang. Bukan subjek pajak. Bukan subjek pajak berarti orang itu tidak dibebani oleh pajak. Siapa sih dia? Meskipun orang itu memiliki sebuah penghasilan. Ada siapa? Ada perwakilan negara asing, orang intelijen yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, ataupun orang asing yang ditunjuk oleh negaranya, kayak kayak duta negara apa, ataupun dia itu dari persekutuan, dari organisasi negara kayak dunia, kayak WHO seperti itu bukan subjek pajak lagi, ya. Orang-orang yang bekerja di situ bukan subjek pajak lagi. Karena apa? Karena itu utusan dari negara. Jadi orang-orang seperti itu tidak dibebani pajak. Kemudian ada pajak dalam negeri dan luar negeri untuk subjek pajak, ya. Ini dalam negeri. Siapa sih subjek pajak dalam negeri? Yaitu badan yang didirikan di Indonesia, ya. Badan yang didirikan di Indonesia itu subjek pajak dalam negeri. Kemudian warga negara yang telah memenuhi tim tes. Tim tes itu, ya, dalam negeri katakan subjek pajak dalam negeri apabila WNA itu sudah datang ke Indonesia melebihi 183 hari. Seperti itu. Kalau luar negeri, ya, luar negeri, badan usaha tetap. Badan usaha tetap itu yaitu badan yang melalui usahanya itu peredaran usaha, ya, mengikuti peredaran usaha. Itu BUT. Kemudian ada selain BUT. Kalau yang BUT itu badan asing yang memenuhi tim tes. Tim tesnya itu 183 hari. Tuh. WNA yang berusaha memiliki usaha di Indonesia belum memenuhi tim tes, ya, belum memenuhi tim tes seperti itu. Kalau selain BUT, badan asing yang memenuhi tim tes, ingat tim tesnya 183 hari. WNA tidak berusaha di Indonesia dan belum memenuhi tim tes seperti itu. Jadi ini adalah subjek-subjek pajak di dalam perpajakan. Jadi orang-orang inilah, ya, yang nantinya itu orang-orang dan bentuk usaha inilah yang akan nantinya itu dibebani oleh pajak. Ini ada jenis-jenis pajak. Jenis pajak itu ada dua, ya. Ada pajak pusat dan pajak daerah. Di dalam mata kuliah ini, kalian itu akan mempelajari tentang pajak pusat, tidak dengan pajak daerah. Tapi setidaknya kalian harus tahu jenis pajak daerah. Pajak pusat itu adalah
ada jenisnya pajak penghasilan yang akan kalian pelajari nantinya. Ada PPNBM, ada bea materai, pajak bumi bangunan, dan pajak PPHTB. Ya. Ini yang akan kalian pelajari. Kemudian untuk pajak daerah. Pajak daerah itu ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi di sini ya, ada pajak kendaraan bermotor ya, bermotor baik itu di air, di darat, semuanya itu dikategorikan ke dalam pajak provinsi. Kalau saya mau perpanjang kendaraan saya kan berada Provinsi Jawa Timur, maka perpanjangan kendaraan saya itu masuk ke pajak provinsi. Seperti itu. Nah, pengambilan manfaatan air dalam air di dalam permukiman atau permukaan air di bawah tanah seperti itu somama punya perusahaan air di daerah Pasuruan, itu kan masuk Jawa Timur ya. Maka itu dibebani pajak untuk pengambilan manfaat itu dibayarnya kepada pajak provinsi, akan menjadi pendapatan asli Provinsi Jawa Timur. Seperti itu. Kemudian kalau daerah ya atau kota dan kabupatennya itu ada pajak ini. Hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, golongan C. Golongan C itu tambak ya, kayak pasir itu golongan C. Parkir dan lain-lainnya. Ini adalah jenis-jenis pajaknya ya. Seperti itu. Apa saja sih jenisnya ya? Nah, ini loh, pajak, jenis-jenis pajak itu ada ini. Jenis-jenis pajak tadi kan yang akan kita pelajari tentang pajak penghasilan. Maka di sini ya, yang akan dipelajari pertama itu pajak penghasilan itu adalah pajak PPh pasal 4 ayat 2. Apa itu? Yaitu pajak penghasilan final ya. Dari apa? Yaitu dari bunga dan diskonto obligasi, penghasilan dari penjual saham, bunga deposito, penghasilan, hadiah, sewa tanah, ya, usaha konstruksi, dan penghasilan pengalihan harta berupa tanah atau pembangunan. Jadi jenis-jenis ini akan dikenakan pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan final. Siapa Bu yang memotong? Ya, siapa yang memotong dan siapa yang memungut pajak itu? Ya, yang memungut pajak itu adalah orang-orang yang berhubungan dengan kegiatan ini. Ada badan pemerintah. Kalau kalian berhubungan dengan badan pemerintah untuk kegiatan transaksi ini, itu akan dipungut oleh ini. Ya, ada subjek dalam negeri, ada BUT, ada orang pribadi. Jika kalian melakukan transaksinya dengan orang-orang, transaksi ini yang berhubungan dengan orang-orang ini, maka itu dia juga sebagai pemungut pajaknya. Itu. PPh 21/26. PPh 21/26 itu yaitu pajak penghasilan atas pekerjaan. Pekerjaan ya, atas pekerjaan. Pekerjaan seperti apa? Pekerjaan seperti apa? Yaitu pekerjaan yang memiliki penghasilan secara teratur maupun tidak teratur. Contohnya penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur, upah harian, mingguan, dan semacamnya ini merupakan PPh 21/26. Jadi jika kalian memperoleh uang dari hasil ini, itu dikenakan PPh 21/26. Siapa yang memungut dan dipungut ya? Yang dipungut itu adalah orang yang memiliki penghasilan ini yang dipungut. Yang memungut adalah yang berhubungan dengan ini. Kalau kalian bekerja pada perusahaan, ya, yang memberikan pekerjaan perusahaan. Kalau kalian uangnya dari pemerintah, ya, benda haram pemerintah. Kalau uangnya dari dana pensiun atau taspen, ya ini yang memotong atau yang memungut. Kalian dari perusahaan ya, perusahaan atau BUT, yayasan, organisasi, yang memungut siapa ini? Kalian memperoleh dari uang kegiatan, ya ini yang akan memungut pajak. Seperti itu. Kemudian untuk PPh pasal 22 ya. Untuk PPh pasal 22 di sini itu untuk kegiatan apa? Yaitu penjualan hasil produksi Pertamina, hasil produksi rokok. Jadi hasil produksi ya, hasil produksi itu akan dikenakan PPh pasal 22. Di sini siapa pemungutnya? Kalau hasil Pertamina ya Pertamina yang memungut pajaknya. Nah, kalau hasilnya dari ekspor di dalam negeri ya ini, rokok semen ya ini. Ya, ini. Jadi semuanya adalah pemungutnya, hasil kegiatannya ini. Seperti itu. Ini pasal 23. Pasal 23 itu untuk kegiatan apa? Yaitu kegiatan penyertaan modal dan jasa biasanya. Ya, ini. Siapa pemungutnya ini? Badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, BUT, sama orang pribadi. Kalau kalian di dalam penyertaan modal atau penyertaan jasa berhubungan sama orang ini, berarti ini yang melakukan pemungutan pajaknya. Seperti itu. Baik, saya akan
lanjutkan kembali. Jadi kalian harus paham juga ya sudah tentang pajak penghasilan dan jenis-jenisnya itu, meskipun tidak tahu ke dalam-dalam isi dari yang namanya pajak penghasilan itu nanti, karena nanti kita akan bahas di bab berikutnya tentang jenis-jenis pajak penghasilan itu berdasarkan teori dan berdasarkan dari bentuk perhitungan atau model perhitungannya seperti apa ya. Saya lanjut ke kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan di sini yang pertama itu harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Jadi kalau kita sudah merasa memiliki penghasilan, maka kita wajib mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor-kantor cabangnya, yaitu ada KPP, Kantor Pelayanan Pajak Pratama itu ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk kita mendapatkan sebuah nomor, yaitu nomor NPWP, modelnya seperti ini ya. Nah, ini NPWP. Di NPWP ini ada sebuah nomor NPWP, ada nama pemilik NPWP ya, ada NIK pemilik NPWP juga. Nah, di sini di NPWP saya ini ada dua nama, ada nama saya dan nama suami saya. Kenapa seperti ini? Karena di dalam NPWP ini satu NPWP harus dimiliki satu kakak, seperti itu. Jadi saya dengan suami sama-sama bekerja, berarti saya hanya memiliki satu NPWP seperti ini. Kalau kalian masih belum memiliki suami ataupun istri ketika sudah kuliah, kalian hanya memiliki satu NPWP, tapi berbeda dengan bapaknya ya. Dengan bapak berbeda, karena kalian bukan tanggung jawab bapak lagi kalau melebihi 25 tahun umurnya, seperti itu. Ataupun sudah lepas kuliah, biasanya itu sudah bukan tanggung jawab orang tua lagi. Jadi kalian harus memiliki NPWP mandiri. Seperti itu. Yang kedua, menghitung dan membayar pajak sendiri. Ya, kalau sekarang itu menghitungnya sendiri atau menggunakan self assessment, tapi kalau dulu masih menggunakan official assessment. Metode perhitungan dan pembayaran di dalam pajak itu ada dua. Ada self assessment sama official assessment. Kalau official assessment itu seluruhnya itu dihitungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tapi bayarnya tetap wajib pajak ya. Tapi kalau self assessment itu seluruhnya itu sudah dilakukan oleh wajib pajaknya sendiri. Seperti itu. Yang ketiga, mengisi SPT dengan benar dan masukkan ke KPP. Kalau dulu kita masih berbondong-bondong datang ke KPP, kantor pajak pratama masing-masing, untuk mendapatkan SPT atau formulir perpajakan pajak tahunan itu, surat pemberitahuan ya pajak tahunan, itu datang KPP. Tapi kalau sekarang tidak, kita tinggal akses di webnya Direktorat Jenderal Pajak ya. Kita tinggal masukkan nomor NPWP dan password yang kita punya. Karena saat kita mendapatkan NPWP, kita suruh login untuk akses ke Direktorat Jenderal Pajak untuk pelaporan pajaknya, seperti itu. Jadi tidak perlu kita bondong-bondong lagi ke KPP itu. Seperti itu. Kayak saya, kemarin saya sudah lapor pajak lewat DJP itu, DJP online pajak. Tinggal saya itu mendapatkan bukti pembayarannya, pelaporan dan pembayarannya dengan melewati email. Ada sebuah pemberitahuan nanti bentuk kayak kolom bahwa Anda telah membayar pajak, seperti itu. Nah, nih contoh saya contohkan ya bukti kalau saya sudah membayar pajak. Saya tunjukkan, semoga aja masih ada. Dulu saya tunjukkan, semoga masih ada. Jenderal Pajak. Ini punya saya. Ini di sini maaf ya agak rame di sini lah. Ini ada keterangannya bahwa telah melakukan pembayaran pajak. Ini sudah ada bukti penyampaian SPT elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu buktinya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Jika itu badan maka wajib melakukan pembukuan dan pencatatan. Tapi kalau yang namanya orang pribadi sampai di sini sudah cukup. Pembukuan dan pencatatan itu untuk badan. Kemudian jika melakukan sebuah kesalahan ya atau kekeliruan, maka itu wajib dilakukan sebuah pemeriksaan ya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya menyampaikan aset ataupun menyampaikan pendapatannya itu tidak sebenar-benarnya, itu maka akan dilakukan sebuah pemeriksaan. Ya, jika itu bersifat alpa maupun itu memang disengaja, itu ada sanksi tertentu. Seperti itu. Itu yang akan dilakukan oleh wajib pajak yang wajib dilakukan ya, kewajibannya. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini loh sebenarnya kalau dilihat dari gambarnya. Daftarkan diri, dapat NPWP, membayar dan hitung sendiri ya.
Melakukan pembukuan, yang melaporkan KPP, SPT, ini laporan keuangan, ini untuk badan. Ini sebenarnya kalau digambarkan secara ilustrasi, tapi tadi sudah saya jelaskan ya. Seperti itu. Ini. Apa saja sih kewajiban? Ini kalau dibuatkan sebuah ilustrasi tabel. Mendaftar orang pribadi dan badan. Dari orang pribadi dulu ya. Wajib mendaftar, tidak wajib mendaftar. Wajib mendaftar mendapatkan NPWP jika penghasilan netonya dalam 1 tahun itu lebih dari PTKP. Ingat, PTKP itu nanti akan kalian pelajari di materi berikutnya, apa itu PTKP, seperti itu. Kemudian, tidak wajib mendaftar, tidak wajib memiliki NPWP. Nah, jika penghasilannya kurang dari PTKP, bekerja pada satu kantor dan telah dipotong PPh 21. Seperti itu. Jika sudah dipotong PPh 21 secara final, itu tidak wajib memiliki NPWP, seperti itu. Ya. Yang memotong itu pemberi kerjanya. Kemudian badan. Ya, badan. Wajib mendaftar, tidak wajib mendaftar. Kalau tidak wajib mendaftar ya sudah, tidak usah ada apa-apa dengan kantor pajak. Tapi kalau wajib mendaftar itu NPWP dan NPPKP. NPPKP ini itu untuk penyerahan barang nantinya. Jadi NPWP melakukan penyerahan barang ya dan jasa kena pajak. Hanya melakukan penyerahan BPKP dibebankan PPN. Itu jika melakukan penyerahan barang itu kan ada PPN, itu wajib mempunyai NPWP. Tapi kalau memiliki NPWP dan NPPKP itu penyerahan barang dan jasa juga sama-sama melakukan itu. Kemudian melebihi pengusaha kecil yang omsetnya dalam 1 tahun itu lebih dari 600 juta. Jadi kalau memiliki omset 600 juta ke atas itu wajib memiliki NPWP dan NPPKP. Tapi kalau masih kurang dari itu hanya NPWP saja, seperti itu. Itu adalah kewajiban pajak ya. Ini sebenarnya anunya apa? Kalau diilustrasikan melalui sebuah flowchart. Hasilnya. Kalau tidak membayar pajak, apa yang akan kita dapatkan? Ini sanksi, yaitu sanksi perpajakan secara administrasi dan secara pidana. Ini ya. Apa administrasi dan pidananya? Ini administrasi dan pidana. Kalau administrasi itu denda, bunga, ada kenaikan. Ini jenisnya ya. Ini. Kalau sanksi pidana itu sengaja dan alpa. Kalau sengaja dan alpa itu mainannya sudah tidak macam-macam dengan denda atau bunga atau kenaikan lagi. Tapi itu dengan kurungan nantinya. Yaitu dengan kurungan untuk sanksi pidana itu. Jika memang sengaja dan alpa. Jadi kita tidak boleh macam-macam ya sama pajak. Meskipun kita, ngapain saya harus melaporkan pajak? Kan saya tidak dikenakan pajak. Jangan seperti itu. Lapor saja. Daripada tidak melapor akan dikenakan denda 100.000. Seperti saya. Saya itu pajak saya nihil, tidak wajib saya bayar. Tapi apa? Daripada saya dikenakan denda 100.000, mending 100.000 dibuat beli makan kan ya? Mending melapor saja, tidak kena biaya. Seperti itu. Jadi siklus di dalam perpajakan itu kita hitung dulu apa pendapatan kita, harta kita, kemudian dipotong. Dipotongnya siapa? Pemotongnya itu pemberi kerja dan dilaporkan. Seperti itu. Ini adalah siklus di dalam perpajakan ya. Jadi sekian materi dari saya tentang pengenalan kalian dengan perpajakan itu. Jadi nanti jika ada yang mau ditanyakan silakan langsung di grup ataupun di komentar Google Classroom-nya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.